Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok jahe berjumlahkan 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Rian Sadi, NIM 20113633. Di sini ada teman saya. Perkenalkan, saya Teguh Julian Perdana dengan NIM 20113622. Yang sebelah kanan ada Saya Muhammad Dimas Mukendori dengan NIM 20113634. Dan yang terakhir ada saya Dia Setia Nugraha dengan NIM 20113615. Oke, di sini untuk judul final project kami itu menganalisa prediksi jumlah pengeluaran tahunan e-commerce customer menggunakan metode linear regression. Nah, mungkin langsung aja. Yang pertama, di sini itu ada perintah pip install FastPrac, ada tanda pagarnya. Nah, perintah ini digunakan untuk menginstal library FastPrac-nya. Nah, kemudian ada lanjut, sini sudah bisa terinstall untuk FastPrac-nya. Nah, untuk kode itu digunakan untuk membuat objek Spark Session menggunakan metode Spark Session Builder Get or Create. Nah, di sini berfungsi untuk mendapatkan sesi Spark yang sudah ada. Jika sudah ada atau membuat sebuah sesi baru, jika belum ada, menggunakan metode master. Nah, karena di sini sudah ada, jadi langsung aja. Untuk masternya di sini di lokal, nama aplikasinya itu final project. Kemudian untuk metode config UI port 4050 ini digunakan untuk mengkonfigurasi port dari Spark UI-nya. Kemudian sc spark.spark-context ini itu digunakan untuk mendapatkan konteks dari Spark Session yang telah dibuat atau yang didapatkan untuk melakukan operasi-operasi pengolahan data di berikutnya. Next, untuk import pandas std ini berfungsi untuk mengimport library pandas ke dalam program yang akan kita buat. Pandas merupakan library Python, jadi yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data, terutama untuk data tabular. Dengan mengimport library ini dapat menggunakan berbagai fungsi untuk metode yang ditawarkan oleh Pandas untuk mengolah data dalam program ini. Untuk data pd.rspread.csv ini berfungsi untuk membaca file CSV, biasanya di copy paste kemudian dipastekan di dalam kurung ini, dalam kurung tanda petik slash. Fungsi ini untuk mengembalikan data dalam bentuk data frame Pandas yang sudah diimport di atas tadi. Kemudian data ini untuk memunculkan data-data yang sudah diimport tadi. Dan untuk baris from FastPrac.ml.regression import linear regression ini berfungsi untuk menjalankan mesin yang digunakan untuk membuat model dari regresi ini. Nah, untuk memprediksi nilai atau dan lain sebagainya, di sini suatu variabel tergantung dari nilai dari variabel lain. Kemudian dari kelas ini dapat mengaplikasikan model linear regression. Nah, mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Dias. Saya persilakan. Ya, untuk perintah selanjutnya yaitu dataset sama dengan spark.read.csv.
dalam kurung e-commerce underscore customer CSV, invert skema sama dengan true, header sama dengan true. Itu digunakan untuk membaca file CSV dengan menggunakan spark.read.csv. Yang kemudian dengan parameter invert skema sama dengan true, Spark akan mencoba untuk menentukan tipe data dari setiap kolom dari file yang dibaca. Parameter header sama dengan true digunakan untuk mengatakan bahwa file CSV memiliki baris pertama yang merupakan nama kolom. Kemudian ada perintah dataset, itu digunakan untuk memanggil datasetnya, yaitu dataset, string, abbreviation, dan lain sebagainya. Dataset.show itu digunakan untuk menampilkan dataset, yaitu ada email, berbagai macam email, terus ada alamat dari berbagai macam alamat, dan lain sebagainya. Terus ada perintah dataset .print skema, itu digunakan untuk menampilkan skema dari objek-objek data frame yang tersimpan di dalam variabel dataset. Skema digunakan untuk mendefinisikan struktur data seperti nama kolom dan tipe data dari setiap kolom. Fungsi ini akan menampilkan skema dari data frame dalam bentuk pohon yang memungkinkan untuk menampilkan tipe data dari setiap kolom dan relasi antar kolom. Terus yang selanjutnya ada form cpath.ml linear import vector from pcpath.ml.feature import vector assembler. Kode ini digunakan untuk mengimport dua kelas, yaitu vector dan vector assembler dari modul pcpath.ml linear dan pcpath.ml feature. Masing-masing vektor adalah kelas yang menyediakan metode untuk membuat vektor padat dan terpasing. Kelas vektor digunakan untuk algoritma pembelajaran mesin. Vector assembler adalah kelas dari vector transform yang menggabungkan daftar kolom yang diberikan menjadi satu kolom vektor. Yang selanjutnya adalah perintah feature assembler sama dengan vector assembler, itu digunakan untuk transfer dari kelas assembler untuk mengubah data frame, masukkan dataset menjadi data frame. Dengan kolom bernama feature, metode transform mengambil data frame dan memasukkan memilih kolom yang ditentukan untuk digabungkan menjadi satu vektor. Terus ada perintah output sama dengan feature assembler .transform dalam kurung dataset. Ini digunakan untuk data frame baru. Output ini akan memiliki kolom baru feature yang akan menjadi vektor yang dibuat dengan menggabungkan kolom yang dibuat ditentukan dari data frame asli dataset. Terus kemudian untuk perintah selanjutnya akan dijelaskan oleh Tobit William. Oke, untuk perintah selanjutnya yaitu ada output show. Output show ini
akan menampilkan suatu isi dari data frame yang disimpan di dalam variabel output. Perintah output show ini mirip dengan dataset show. Jadi ini akan menampilkan 20 baris pertama dari data frame ini secara default. Kemudian perintah ini berguna untuk menampilkan dan memeriksa isi dari data frame tersebut. Ya, tadi ada beberapa macam data frame sehingga memudahkan dalam melakukan analisis data. Kemudian ada perintah output select independent features .show. Perintah ini digunakan untuk memilih kolom tertentu dari suatu data frame yang disimpan di dalam variabel output. Kemudian menampilkan kolom-kolom tersebut yang dari independent features. Kemudian metodenya digunakan untuk memilih kolom atau beberapa kolom dari data frame dan metode show. Terus perintah ini juga bisa menampilkan suatu ya hanya kolom yang kita inginkan dari data frame dan bisa mengevaluasi isinya juga. Terus kemudian output columns ini bisa menampilkan kolom-kolom, jadi ada email, terus email address, FVJ session lead, time on app, time on website, length of membership, yearly amount spent, independent features. Terus kemudian perintah selanjutnya ada finalized data sama dengan output.select independent features, yearly amount spent. Perintah ini hanya mencakup kolom independent features dan yearly amount spent dari data frame asli outputnya tersebut. Kemudian kolom dari data frame baru ini adalah independent features dan yearly amount spent. Perintah selanjutnya ada final data show yang berfungsi untuk menampilkan beberapa baris pertama dari data frame saat Anda memanggil final data show. Itu akan menampilkan beberapa baris pertama dari data frame yang kita simpan. Kemudian ada perintah train data, test data, sama dengan final data random split 0.75,0,25. Ini berfungsi untuk membagi data frame yang kita simpan dari variabel final data menjadi dua data frame baru yang disimpan dalam variabel train data dan test data dengan perbandingan 75% dan 25%. Kemudian untuk perintah selanjutnya akan dijelaskan oleh Dimas mungkin. Untuk perintah selanjutnya ya, di sini regressor sama dengan linear regression itu menciptakan objek linear regression yang merupakan estimator yang mencoba memprediksi label yearly amount spent dari salah satu atau lebih fitur independent fitur. Dan selanjutnya kita masuk ke atribut koefisien, yaitu itu regressor koefisien untuk model linear regression berisi koefisien dari model yang dilatih. Koefisien ini digunakan untuk menentukan bobot dari sebuah fitur independen saat melakukan prediksi. Atribut ini mengembalikan bobot dalam array. Lanjut ke regressor intercept. Di sini atribut atribut intercept
dari objek model linear regression berisi nilai y-intercept dari model, juga dikenal sebagai istilah bias. Ini adalah nilai yang akan diprediksi oleh model untuk label ketika semua fitur independen sama dengan 0. Lanjut ke perintah selanjutnya. Di sini pred_result sama dengan regressor.evaluate. Di sini adalah perintah untuk mengevaluasi model linear regression yang dilatih dengan menggunakan data uji yang disimpan dalam test data yang berada di dalam data frame. Hasil dari evaluasi seperti nilai prediksi, metrik, akurasi akan disimpan dalam variabel pred result. Dan yang terakhir adalah perintah untuk menampilkan 40 baris dari hasil prediksi yang dihasilkan dari evaluasi model linear regression yang disimpan dalam pred result variabel. Data frame ini yang mengandung prediksi dari model yang dilatih dan label asli dari data uji. Ya, sekian, saya kembalikan ke moderator. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.